Saat kalian bersih-bersih nih, kalian pernah nemuin apa aja nih? Salah satunya kalau dari hewan tuh kayak biawak, ular juga, bangkai apa burung, tikus, semua ada lah di situ. Sampai-sampai kotoran manusia juga ada. Kebanyakannya orang itu mencibir kak. Cuman alhamdulillahnya makin kesini yang tadinya berupa cacian sama hinaan itu berubah menjadi pujian karena mereka bungkam semua sama bukti nyata kita. Oke, nah terus waktu itu gimana? Itu kok bisa sampai hanyut? Siapa yang hampir hanyut waktu itu? Saya teh yang mau hampir hanyut. Tribuners, pahlawan itu nggak cuma mereka yang turun ke medan perang dan angkat senjata buat nembakin musuh-musuhnya loh. Di sekitar kita ada banyak sekali orang-orang yang bisa kita sebut sebagai pahlawan karena sudah mau memperjuangkan hak-hak dari orang banyak. Seperti narasumber On Camp Afrinet kali ini, mereka ini masih muda tapi rela meluangkan waktu dan tenaga buat lingkungan mereka. Langsung saja kita sapa, di sana ada superhero kebersihan. Hai, guys. Halo, Hai. Hai, sehat-sehat semua ya? alhamdulillah sehat Kak. Sehat. Oke, jadi ini saya berhadapan langsung dengan para superhero ya, superhero ya. Ya, Iya. Oke, ini dari Marvel atau dari mana nih superhero-nya ini kalian? Marvel. Marvel. Oke, ada Iron Man gitu ya, ada Iron Man, terus macem-macem ya di sini. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu ya, karena tidak kenal maka tidak sayang. Oke, di depan ini, yang paling depan sendiri ada siapa nih? Halo, perkenalkan nama saya Iqmal. Oke, samping kanan, Halo, nama saya Muhammad Reja. lanjut. Halo, perkenalkan nama saya Yogi Julianto. Dan terakhir, personelnya ada? Halo, perkenalkan nama saya Gilang Ramdhani. Oke, jadi ini kalian berempat, berlima, atau berberapa nih? Awalnya kita bertujuh Kak. Wow. Mm-mm. Yang itu udah keluar, sisa berenam. Oke, jadi awalnya bertujuh, keluar satu, sisa enam. Berarti dua lagi sekarang masih sekolah ya? Kita berempat udah lulus Kak, yang dua Hmm. masih sekolah. Oke. Jadi ini kalian nih masih muda banget ya, cukup muda. Superhero kebersihan. Kenapa sih kalian pakai nama superhero kebersihan buat kelompok kalian ini? Karena jadi pahlawan itu nggak harus jadi superhero beneran. Hmm. Cukup jadi orang yang bermanfaat aja itu udah lebih dari pahlawan. Oke, jadi kalian tidak mengambil tokoh tertentu gitu ya untuk jadi nama gitu ya? Tidak. Tidak. Oke, jadi memang general superhero kebersihan gitu ya. Sejak Iya. kapan kalian memulai aksi bersih-bersih ini? Tanggal 26 November 2022. Oke, spesifik ya, ini langsung 26 November 2022. Saat itu kalian membersihkan apa sih? Dan kenapa kalian mencetuskan di hari itu? Awal mula Kabupaten Karawang, khususnya Kecamatan Cikampek, sering terjadinya kebanjiran Kak. Kita memulai dengan inisiatif kita untuk bergerak agar mencari solusi supaya tidak adanya lagi kebanjiran. Karena banjir itu sebenarnya bukan solusi, tapi kita ingin menjadi bagian dari solusi. Oke. Nah, ini kalau di media sosial kan sudah ada influencer yang juga melakukan aksi serupa, namanya Pandawara Group ya. Kalian pasti sudah tahu dan Ya, muncul di kolom komentar kalian, wah kalian ini mirip seperti mereka. Nah, apakah kalian juga ikut terinspirasi dari mereka atau kalian beda gitu? sebelumnya kita juga udah bersahabat ya Kak sama sampah. Di kampung kita kan ada Taruna Karya itu kan setiap per bulannya kan itu setiap seminggu 2 kali itu kita ambil ya melakukan mengambil sampah yang di lingkungan. Nah, kita mengenal sosmed ya gara-gara lihat Pandawara, jadi kita juga terinspirasi dari mereka. Jadi kita juga dibuat konten, ya. Oke, jadi ada sisi positif juga yang diambil ya dari media sosial gitu ya. Itu kalian langsung membuat konten juga di saat itu atau kalian cuman bersih-bersih aja waktu itu? Ya, dibuat konten sih tujuannya dimasukkan ke dalam media sosial itu untuk mengedukasi orang banyak agar pentingnya menjaga kebersihan serta tidak membuang sampah sembarangan sih.
Nah, oke. Nah, berarti ini kalian inisiatif masing-masing ya pribadi. Ini kalian nih awalnya tongkrongan atau masing-masing saling ajak gitu? Tongkrong kak, tongkrongan. Tongkrongan, teman masa kecil sih. Oh, oke. Dari masa kecil, dari kecil terus kalian besar nongkrong, akhirnya punya tercetuslah ide untuk membersihkan lingkungan gitu ya? Benar-benar. Iya benar-benar. Oke. Udah berapa tempat sih yang udah kalian kunjungi untuk dibersihkan? Untuk tempat itu kita udah banyak sih kak. Sampai ada sampai 50-an ada atau enggak Kurang lebih lah. iya kurang lebih puluhan lah. Oke, jadi kurang lebih berapa ya? 9 bulan? 7? 8? Mungkin ada sampai ke situ. Mungkin 50-an. Oke, sekitar 8 bulan, 9 bulanan gitu ya? 10 bulan ya Iya dari November, sudah ada 50 tempat yang sudah dibersihkan oleh superhero kebersihan ya? iya. Itu kalian, Tapi itu ya? Tapi itu juga kan ada yang dimasukin ke TikTok dan ada juga yang enggak gitu sih. Ah, gitu. Oke. Nah, waktu awal, kalian langsung semuanya sepakat atau sempat ada yang nggak setuju nih? Awal sih kita cuman berdua, awal kita cuman bertiga kak. Siapa aja Jadi tuh? Yopi yang awal kan Yopi itu kan bergerak bekerja di sampah di Taruna Karya yang tadi diceritain itu yang mengambil sampah warga seminggu 2 kali. Nah Iqmal ada inisiatif buat kenapa nggak dijadiin konten aja gitu biar terinspirasi orang banyak juga kayak gitu. Oh, Terus seiring berjalannya waktu teman-teman ayo ikutan jadi kita bertujuh jadi anggota kita. Oke. Jadi ini kegiatan kalian selain di luar membuat konten dan juga membersihkan sampah, kegiatan kalian masing-masing apa sih? Selain yang yang masih bersekolah ya? Ya, kalau saya sih cari uang parkiran. Iya, sekalian nunggu kerja juga sih. Oke. Kalau Yofi coba. Saya pedagang teh. Kenapa? Jualan. Jualan. Ya, Gilang? jualan. Kalau saya mekanik teh. Oh. Mekanik parkiran. Iqmal sendiri? Sama teh Iqmal jualan sama Yopi. Oh, oke. Semuanya bukan yang kerja yang di kantor begitu ya? Yang masih bisa disambi ya? Oke. Nah, sempat ada tantangan nggak dari orang tua ketika ini kan pasti menguras waktu dan tenaga kalian ya untuk membersihkan sampah-sampah di beberapa lokasi ini. Sempat ada tantangan nggak? Dimarahin nggak sama orang tua? Alhamdulillahnya nggak ada sih teh. Mereka support kalau ke hal-hal yang baik. Apalagi kan ini bermanfaat bagi orang banyak. Alhamdulillah mereka support. Ketambah bangga juga. Oke. Ini kalian pakai dana sendiri dong berarti ya membersihkan tempat-tempat ini? Patungan kak. Kita awalnya itu bayar ke TPS-nya juga itu kita bayar kak. Oh itu bayar? Bayar. Jadi kita ngebersihin sampah, habis sampah itu terkumpul kita sewa pick up, habis sewa pick up kita bayar ke TPS-nya. Itu tuh bayarnya tuh maksudnya membayar pick up-nya untuk diantar ke sana atau gimana sih? Ya kita pick up bayar buat sewa mobil itu, terus nanti ke tempat pembuangannya lagi kita bayar lagi. Oh gitu. Iya hasil patungan dari kita. Oh dalam satu kali kegiatan biasanya habis berapa nih? Sekitar 150 mah ada kak, 150 ya. Oh oke. Tapi kan patungan ya, jadi lebih ringan ya? Iya. Oke. Biasanya berapa pick up yang bolak-balik kah atau hanya sekali angkut? Satu kali angkut doang kak. Oh oke. Ya. Oke. Nah di saat kalian bersih-bersih nih, kalian pernah nemuin apa aja nih kalau boleh tahu nih? Ada yang aneh-aneh nggak? Banyak banget kak. Coba sebutin. Ya salah satunya kalau dari hewan tuh kayak biawak, ular juga.
bangkai apa burung, tikus, semua ada lah di situ. Sampai-sampai kotoran manusia juga ada. Oke, banyak ya Banyak banget, Kak. tumpah-tumpah di situ ya. Kalian Iya. awalnya yang kalian yang tidak bersinggungan dengan sampah, jijik nggak dengan hal itu? Enggak, Kak, karena Biasa. kita udah terbiasa kan Oh. di lingkungan kita juga kan udah sering mengambilin sampah yang warga itu. Ini kan kalian tadi awalnya sempat bilang kalian terbentuk karena melihat adanya banjir di lingkungan kalian. Setelah kalian bergerak, apakah banjirnya sudah mulai berkurang atau masih sama aja? Sama aja, Kak. Nggak Oh. ada. Kalau sampah itu nggak mungkin hilang, Kak. Cuman nggak ada salahnya kita buat beraksi untuk mengurangi. Oke. Nah, kalian kan membersihkan ya untuk memperjuangkan agar lingkungan ini bersih. Nah, kalian sendiri ada nggak sih cara-cara atau upaya buat jangan buang sampah sembarangan dong atau gimana gitu? Udah sering dilakuin sih, Kak, sama warga Mhm. sekitar yang tempatnya kita bersihkan. Cuman kebanyakannya orang itu mencibir, Kak. Oh, masih hingga kini masih ini mencibir. Masih alhamdulillah ya. Cuman nggak terlalu banyak. Oh, oke. Jadi Dan gimana kan gimana gimana? setiap kita udah ngebersihin tempat itu juga kita pasang Pamflet. pamflet, Kak, kayak tempat ini kan bahwa udah dibersihkan sama kita gitu. Mm-mm. Oh, terus Tapi setelah beberapa hari pamflet kita juga itu nggak tahu ada yang Nyabut atau gimana. nyopot atau kemana itu. gitu. Itu orang-orang yang mencibir kalian itu melakukannya di depan kalian secara langsung atau hanya berupa tindakan sih? Mencibir ya. Pokoknya di depan kita langsung mencibirnya kayak gitu. Lalu siapalah ngatur-ngatur gua, kasarnya kayak gitu ya, Teh. Cuman alhamdulillahnya makin kesini yang tadinya berupa cacian sama hinaan itu berubah menjadi pujian karena mereka bungkam semua sama bukti nyata kita. Oke, jadi kalian berhasil ya mengubah dari cacian jadi pujian ya? Iya, benar. Iya, betul. Oke, terus gimana tanggapan dari otoritas tempat nih, misalnya ketua RT, ketua RW, atau mungkin pemerintah daerah tempat kalian tinggal? Kita sebenarnya belum ada dukungan dari pemerintah juga sih, Kak. Kita kemarin cuman baru dinotif doang sama Ibu Selika, tapi kita belum ketemu atau belum di apa sih ya? Pokoknya kita belum sempat, bukan kitanya sih, Bu Selikanya belum sempat buat bertemu. Mungkin dia sibuk atau gimana, kita kan nggak tahu. Cuman kita itu mengharapkan buat bisa cepat-cepat ketemu sama dia gitu. Jadi setidaknya sudah dinotis sama beliau ya, kalau Iya. kalian sudah melakukan beragam upaya untuk membersihkan lingkungan dan lain sebagainya. Ini kalian kan superhero kebersihan ya. Ini apakah setiap kalian melakukan aksi juga pakai kostum-kostum gitu? Pakai topeng doang, Kak. Nggak ada Ciri kostum khas lain, kita itu. misalnya kostum Nggak apa? ada. Nggak ada, ribet ya. Enggak, itu kan kita pakai APD juga. Pakai APD. Oh, kalian Kalau custom itu kan bus air. Oke, kalian ini sejak awal apakah sudah memakai APD atau baru pakai APD belakangan ini? Nggak sama sekali, Kak. Kami bermodal alat seadanya buat ngebersihin sampah. Cuman alhamdulillah ada orang banyak yang mau APD. Ya soalnya kan itu APD juga harga satunya itu mahal ya. Kita cuman kantong pelajar. Itu bakal sanggup ya buat beli APD. Alhamdulillahnya ada orang baik buat membantu kita agar kita lebih semangat lagi buat berkarya. Ini kan kalian sekitar dari bulan November sampai Agustus ini sudah ada 50 tempat yang dibersihkan. Gimana kalian cara untuk memilih tempat yang dibersihkan? Itu kita banyak sih yang DM di IG kita, bahwa ini tempat ini butuh dibersihkan, atau kita juga yang nyari-nyari sendiri gitu. Oh, itu berarti kalian keliling dong, kalau nyari sendiri keliling berarti? Iya, keliling. Ini kan kita udah pada lulus sekolah semua.
yang 2 kan itu masih sekolah. Nah, Mm-mm. ini tugas kita dari hari-hari pas belum clean up, kita yang keliling mencari lokasi. Pas Oh. hari libur baru kita ke tempat lokasi itu bareng-bareng. Biasanya dalam seminggu itu berapa kali kegiatan sih? Kita tergantung tempat sih Kak, tergantung tempat. Oh, jadi kalau tempatnya yang seperti apa, berapa hari? Apa? Jadi Maksudnya gitu. itu tergantung tempatnya itu berarti kalau misalnya tempatnya parah, berarti lebih dari sehari. Ya sih lebih dari sehari kalau tempatnya parah. Oke, nah di kalian apa aja sih alat-alat yang dipakai buat membersihkan sungai-sungai ini? Kalau alat itu kayak APD, gambok, sama sepatu bot, saringan, sama keranjang juga sih teh, sama sarung tangan. Oh, oke. Jadi kalian mulai pakai APD sejak kapan ya berarti? Itu kita lumayan lama sih Kak di proses dikasihnya. Jadi sebelum kita pakai APD itu kita pakai kayak ada yang pakai jas hujan Hmm, supaya tidak tembus air gitu. oke. Jadi uh, ada upaya untuk melindungi diri juga ya. Iya. Oke, dari antara kalian berempat nih, pernah nggak ada yang sakit gara-gara habis ngebersihin suatu tempat gitu? Nih dia paling sering teh si Yogi. Yopi. Paling Yofi, sering teh coba dia. coba ceritain dong. Kamu pernah sakit apa nih? Alhamdulillah belum pernah. Loh. Ya karena kita melakukan hal yang baik teh. Mm-mm. Iya belum pernah Kak. Jadi kita memperlakukan baik ya sebaliknya juga. Allah memperlakukan kita baik. Iya kayak gitu Oke. sih. Jadi imun kalian kebal ya? Iya alhamdulillah. Kan superhero teh. Oh iya, superhero. Oke, lupa kalau kalian superhero ya. Kuat. Oke, di satu video aku lihat kalian ada beberapa pihak berwenang kayak polisi atau BPBD mungkin ya, TNI gitu. Itu gimana kalian cara menggaetnya? Apakah kalian mengajukan undangan atau mereka yang notice kalian? Kita itu acara yang kemarin ya kayak yang itu ya. Hmm. Kita banyak sekali laporan-laporan bahwa di Cikarang Gelam itu benar-benar ada lautan sampah kayak gitu, nggak bisa. Kita sebelumnya kita juga ada obrolan dari Pandawara Group yaitu Kaisan. Hmm. Kita meminta saran atau gimana buat melakukan terlibatkan banyak orang sih. Jadi kata Kaisan kamu harus gini sama kita dilakuin. Alhamdulillah itu mendapat respon yang baik dari pemerintah juga. Oh, jadi kalian membuat Bahkan komunitas yang pengumuman. ada di Cikampek, iya kita membuat pengumuman di TikTok. Alhamdulillah video kita FYP ditonton orang banyak respon juga dari tim media Cikampek, dari Cikampek, komunitas yang di Cikampek banyak respon yang baik. Alhamdulillah kita sebelum H-2 itu acara clean up kita ada kumpulan dulu dan besoknya pihak-pihak kayak polisi, kayak TNI, komunitas itu ngerespon kita Kak. Berapa orang waktu itu total ada yang membersihkan? Ada sekitaran 200 lebih mah ada Kak. Oh, itu lokasinya di mana sih? Di Cikampek, di Cikampek Pusaka, Gang Kopti. Oh, jadi sungai gitu ya? Iya, itu Cikarang Gelam sih lebih tepatnya. Oh, oke. Nah, waktu kalian bersih waktu itu? Ya, yang ngalir langsung ke Sungai Citarum. Oh, oke. Nah, waktu kalian bersih waktu itu, berapa sampah yang bisa diangkut? Apa? Sampah yang Alhamdulillahnya dapat lebih dari 5. Pokoknya lebih dari 5 armada sih, truk gede.
truk sampah Oh, itu teh. oke. Kalian ketika bersih-bersih itu benar-benar nggak ada sampah sama sekali atau masih ada dikit-dikit gitu sampah yang tersisa di sana? Masih Masih ada ada teh, teh. Soalnya itu harus pakai alat berat alat juga. berat. Oh, Karena kalau dikerjakan secara manual dengan tangan kita sendiri, hmm. 200 orang itu nggak bakal mungkin. Soalnya si sampahnya pun pas kita injak di sungai itu kita juga masih bisa berdiri. Udah padat banget gitu. Ya, Oh, itu kan sungai itu Cikarangklam itu kalau itu air semua itu sampai sedada sih ada. Sedada orang dewasa. Sedada orang dewasa. Tingginya, kedalamannya. Oke. Jadi sampai bisa membuat pulau sendiri gitu ya, daratan Iya, baru. iya. Setelah dibersihkan, apakah sekarang lebih lumayan mending kondisinya? Setiap harinya emang itu kan belum bersih benar, jadi setiap harinya Hmm. bakal nambah lagi. Kita lagi nunggu dari pemerintah juga apakah kita bergerak lagi pakai alat berat atau gimana gitu. Itu seharian penuh ya Tapi waktu itu? apa? Iya, Seharian. betul. Oh, oke. Nah, eh, lokasi yang paling parah yang pernah kalian kunjungi mana? Kalau lokasi yang parah sih yang kemarin paling, Hmm. tapi kalau yang kesan sih ada yang di Kota Baru, ada itu namanya di Sungai Kota Baru. Hmm. Gimana? Separah apa kondisi waktu itu di sana? Parah banget ya itu. Pokoknya Itu kita lagi clean up, itu posisinya kita hujan teh. Oh, Yang tadinya itu selutut, hmm. lama kelamaan naik sampai kita juga hampir tenggelam teh. hampir hanyut malah teh. Iya. Wow, oke. Ini kalian meskipun hujan tetap melanjutkan aktivitas ya? Iya. Hujan hangat. Oh, mungkin karena nanggung gitu kali ya? Ya, Iya, nanggung, benar. Depannya nanggung. Nanti kalau nggak diberesin itu kan bakal ada ke bawah lagi sampah-sampah, Iya. jadi nanti banyak lagi kayak gitu. Oke, nah terus waktu itu gimana? Itu kok bisa sampai hanyut? Siapa yang hampir hanyut waktu itu? Ya, Saya teh yang mau hampir hanyut. Soalnya itu tadi kan tadinya air itu waktu clean up itu kan air selutut. Tiba-tiba hujan nih. Hujan gede. harusnya deras. Tiba-tiba tuh ada air Oh, datang iya. gitu, tiba-tiba air gede. Kita kan jadi kaget ya. Saya hanyut, alhamdulillahnya ada batang pohon di tengah-tengah. Jadi saya pegangan ke situ, alhamdulillahnya nggak hanyut, jadinya Bisa ke atas. bisa ke atas. Oh, ngeri juga ya itu. Wow, berarti seperti banjir bandang gitu kali ya, datang ke... Iya. Iya, betul. Airnya, jadi air datang dadakan kayak gitu. Tiba-tiba air bah. Air bah, oke, air bah ya. Oke. Nah, selain itu ada pengalaman lain nggak sih kalian coba Gilang, ada nggak pengalaman lain gitu saat melakukan aktivitas? Keseringan sih ular sih teh, keseringan. Oh, gimana tuh ularnya? Berbisa kah atau enggak? Enggak deh. Ya, ada yang berbisa, ada yang juga yang enggak. Tapi kita kalau ada ular gitu kita taikin dulu ularnya, amanin dulu, habis itu lanjutin, udah beres ularnya kita kembaliin lagi ke tempatnya, ke alamnya. Oke. Sampah teraneh yang pernah kalian temuin apa nih? Pernah nemu kasur gitu nggak? Celana dalam sih deh. Lebih tepatnya banyak celana dalam teh. Ya, kasur juga ada, kasur. Oke, macam-macam ya ada di sana ya. Iya. Macam-macam. Barang elektronik ada nggak? Ada. Sepeda. Oke, banyak ya. Banyak, kayak lampu kayak itu, bling-bling banyak teh. Visi deh. Apa? TV? Oh, visi. Agak jauh. Yofi, kamu jauh sekali suaranya. Aku kurang dengar nih. Oke, ini kan kalian kan banyak sekali tadi ada beling, ada segala macam. Pernah luka nggak nih? Sering teh sebelum kita punya APD itu, sering.
punya APD itu. Aduh, siapa yang sering terluka nih di sini? Iya deh. Enggak sih, saya alhamdulillah belum pernah. Yang- Cuman yang sekolah. Yang keluar, yang kemarin keluar Oh, itu dari Separo. kalau boleh tahu keluarnya karena kesibukan kah atau memang gimana? Gimana ya? Ada yang gara-gara cewek juga sih. Wow, oke. Ya karena kalian Cewek ya. masih muda juga. Kalian tapi masih punya waktu untuk bermain kan? Maksudnya nongkrong dan lain sebagainya. Alhamdulillah masih. Masih. Oke. Walaupun selama dulu gitu. Oh, tidak seintens dulu gitu ya. Ya benar. Nah, ini kalian pernah dapat protes gak nih dari pacar-pacar kalian nih karena lebih sering melakukan aktivitas membersihkan Nah. lingkungan? Protes-protes mah tinggalin we teh. Waduh. Kalau kita mah kan biasalah, kita kan udah beranjak 20 tahunan, jadi saling memahami, pacar kita juga saling memahami, nggak kayak yang udah keluar kan itu cuman baru 16 tahunan lah, jadi dia masih Bucin-bucinnya. bucin-bucinnya. Ya masih muda, wajar ya. Iya. Oke. Nah, superhero kebersihan. Ini kan di bulan Agustus, ini kan identik sekali dengan kemerdekaan ya, 17 Agustus. Nah, menurut kalian nih, apakah Indonesia di usia 78 tahun ini sudah benar-benar merdeka? Belum. Apa tuh alasannya? Karena masih banyak kemiskinan di luar sana. Dan sampah juga kita masih banyak. Bahkan sampah itu permasalahan nomor 1 di Indonesia karena nggak selesai-selesai dari dulu. Yes, oke. Bahkan di lingkungan sendiri juga masih banyak sampah yang belum bisa teratasi ya. Benar. Ya, betul. Oke. Nah, kalau kalian sendiri sebagai pejuang kebersihan, apakah juga sudah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi sampah gitu, misalnya membuang sampah pada tempatnya, atau mungkin memilah sampah gitu? Alhamdulillah kita udah mengerti ya apa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kita. Jadi kita selalu taat membuang sampah ke tempatnya, kayak ke tong sampah kayak gitu. Tapi nggak tahu kalau yang lain. Oke. Nah, ini aku sempat agak miss tadi. Kalian selain sungai, apakah ada tempat lain yang juga dibersihkan sama superhero kebersihan? Selain sungai, kita bergerak juga di daratan. Ya. Selain daratan juga kita bergerak di membersihkan musola kayak masjid kayak gitu. Oh, oke. Jadi selain sungai juga emang ada tempat di daratan apa ya nyebutnya? Lokasi yang penuh sampah ada. Oh, pinggir jalan. Pinggir jalan itu banyak sampah yang berserakan. Oh, itu apakah karena nggak ada TPA atau gimana tuh? Itu sih ada itu kesadaran sih. Kesadaran sih balik lagi ke mereka. Emang agak susah ya dengan ini ya, pantas agak. Ini Indonesia menepati posisi berapa nih ya untuk sampah ya? Ini dengan banyaknya kondisi saat ini dan juga kalian hanya muncul dengan konten-konten kalian ini ya. Konten kalian sampah semua ya? Iya, betul. Literally sampah ya, bukan sampah-sampah yang gimana gitu ya. Oke. Satu lagi. Nah, kalian ini ketika membersihkan suatu lokasi, apakah juga memerlukan izin tertentu? Kalau di pemukiman sih kita itu izin dulu Kak ke RT, ke RW. Kalau itu tempatnya jauh dari pemukiman, kita itu langsung aja eksekusi. Oh, seperti di sungai gitu ya, langsung eksekusi ya? Iya, betul. Oke. Selain di wilayah kalian di Cikampek ya, di lokasinya, ada lagi paling jauh kalian membersihkan lokasi di mana sih? Membersihkan lokasi yang kotor? Kita baru di sekitaran Cikampek doang sih Kak. Soalnya kita mau keluar kayak keluar kota Karawang itu kita sulit dari kendaraannya Kak. Kita belum punya cator, kayak belum punya mobil pick up sendiri kayak gitu, kita belum punya. Oke. Yang penting yang di tanah kalian sendiri dulu kali ya untuk bisa. Ya, betul.
dimaksimalkan. Betul. Juga semoga dapat perhatian langsung dari Ibu Bupati ya. Ya, amin, amin. Oke, superhero kebersihan, apa sih harapan kalian di usia Indonesia yang ke-78 tahun ini? Ya. Satu-satu Harapan coba, satu-satu coba. satu-satu. Nah, Gimana ya lah? gimana ya lah. Harapan kita itu menyadarkan semua masyarakat Indonesia pentingnya menjaga lingkungan. Hmm. Ya. Reza, coba. Reza. Harapan saya di umur Indonesia yang ke 78 tahun, semoga Indonesia lekas membaik. Halo. Ya. Yofi? Hai. Harapan saya untuk Indonesia ke 78 tahun, untuk masyarakat jangan membuang sampah sembarangan. Nah, Itu penting. aja sih Kak, Oke, penting. Terakhir, Gilang. yang pentingnya menjaga lingkungan. Oke. Terakhir, Gilang. Untuk Coba. harapan saya, Perempuan gila. Detektif. semoga Indonesia menjadi lebih baik. Oke, simpel ya. Yang semoga Indonesia makin baik dan juga masyarakatnya sadar akan kebersihan lingkungan ya. Ya, Ya, betul. benar teh. Ada lagi yang mau disampaikan oleh superhero kebersihan? Ada teh aku sedikit kata-kata dari aku. Oke, siap. Kekayaan yang sebenarnya bukan terletak dari apa yang kamu miliki, melainkan lebih sederhana dari itu. Contohnya berguna dan bermanfaatlah bagi orang lain. Luar Terima kasih. biasa. Reza. Aku. Oke, lagi-lagi. Ikmal. Kalau dari aku, jangan membuang sampah sembarangan karena bumi itu bukan milik Anda, bahkan hanya menumpang. Kenapa dirusak? Wis. Yofi ada nggak nih? Ada aku deh. Oke. Untuk masyarakat itu menjaga alam sama dengan menjaga bumi. Karena apa ya? Alam itu harus dijaga. Kalau dirusak itu ke diri sendiri bakal ada akibatnya teh. Terutama kepada Oke. Gilang ada nggak nih? Nggak ada ya, nggak ada ya. Oke, baik. Terima kasih Reza, Iqmal, Yofi, dan Gilang atas waktunya mau ngobrol-ngobrol sama Tribuners di rumah soal kegiatan kalian membersihkan lingkungan di wilayah Cikampek ya, di Karawang, Jawa Barat. Saat ini kalian juga masih terus berusaha buat membuat lingkungan kalian bersih ya. Iya, betul. Oke, semoga sukses terus buat kalian dan juga dapat notis dan bisa berdiskusi langsung dengan Bupati kalian ya. Oke. Terima kasih superhero kebersihan atas waktunya. Terima kasih juga Teteh. Tribuners, demikian on-cam Afrinet kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan on-cam Afrinet berikutnya hanya di kanal YouTube Tribun News Siska Mewaski dan superhero kebersihan pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.